di sore hari ini karena tadi saya tidak bisa live bareng dikarenakan ada tamu keluarga, jadi saya tidak bisa membengok-bengok dan menjerit-jerit. Jadi mau gimana lagi, namanya orang tidak bisa membengok-bengok karena ada tamu, ya mau saatnya bengok-bengok. Jadi agak telat hari ini bengoknya, nggak apa-apa ya, dimaafkan dan diampuni. Waduh, dimaafkan dan diampuni karena di sini udan deres sudah nih, jan pol-polan. Di tempatmu piye? Masih damai, aman, sejahtera? Piye kok krungu kabar gajine padha ludes iki karena sesuatu? Wah, lah kok wis teko kabeh Mbak Lili, Mbak Haka, Weni. Yo, Mbak Vivo, Bu Nuri hadir kesayang aku, kangen banget. Haka, Mbak Lili tak tunggu sama Mbak Beni. Waduh, Mbak Deril Febrian siang Miss, Mbak Nila Tias hadir. Ervardana terima kasih. Zidinimun Lohaspak hadir. Miftahul Jana terima kasih. Mbak Ida yang dari Laguna, Mbak Wanda Arista, Cewek Leo, Eni Yasa, Kirana Susi, Bunga Sari, Sri Heni Purwantini, Aurel 102, Daryl Febrian, Yanti Ros, selamat sore Mi, selamat sore. Mbak Enita Yasa, aku juga baru ikutan kemarin melobek. Wahyu selamat sore juga, terima kasih. Miftahul Jana tadi pagi nggak live Miss, nggak masalah no tamu. Faiz Lama Indi, Amah Febri terima kasih. Zulia Ana Ida aman Miss. Mbak Wiwi terima kasih. Mbak Sri Kancil ya apa kabarnya Mbak Sri Kancil. Mbak Kirana Cahmai Triwis channel, Mbak Rini Via Asri, Lina Lampung ya apa kabarnya rek sing di Lampung. Mbak Nila Tias, Aiko Rebi, Daryl setor jempol ke-17. Yo saiki jempolnya rada oke iki. Wah lah kok wis teko wong 100 lebih kira Mbak Daryl, Mbak Haka. Tunmun belum hujan Miss, cuman agak mendung. Tapi terang lagi. Gia Aprilia, Mama Meli, Zuliana, Dewi Sartika, tak kira Dewi Persik mau ayu eram. Mbak Eni Lotus, Michelle Alexa Putri, Nana Setia, Amoy. Lihat live di sambil nyetrika, yo lanjut. Asop, terima kasih. Siani Daendel, jenengmu rek, enggak ada wong wedi ate ngombe kopi. Mbok Iwa, Aurel, Yanti Rosa, wahyu kita semua dah nungguin dari pagi Miss live. Jadi langsung on time ketika Miss Yuni tuni live wes status 30 teko kabeh. Mbak Devi selamat sore. Mbak Mami Sulistiowati, Mbak Ida, apa kabar Mbak Miss Yuni? Lagi ada acara apa Miss? Nah, enggak ono acara Mbak. Came Triwis bahas apa iki Miss? Telat. Leli Hesvianti Asmoro Cancu Naija, waduh. Mbak Enita ya kemarin udah sempat ikut melobek suruh top up, untung nggak logis jadi belum sempat masuk uangku. Mbak Resi, Mbak Rena, Aiko yang dari Tunmun, Gia Aprilia bahas apa misek jorong bahas absen yang sampai jeleber lambeku. Mbak Imah Malaysia, Yanti Rosa, Leilia, Erni Medan, Lina alhamdulillah Lampung hujan, Vespa Ekstrim, Dok Mel, Mbak Iwa tempatku mendung, Mbak Ida Lamting Kuntong mendung. Mbak Arema terima kasih. Tunmun gerimis jarene Mbak Erni. Nur Apri mat siang Miss Taiwan, waduh kita Taiwan. Mbak Ina Turina hadir juga yang dari Singapura. Waduh Bu Nuri garcep Miss lihat Miss Uni live langsung ngacir. Mbak Yumi, Mami Satria, Marmi Indah Lestari, Ivone Narmi, Asanata, Meria Nur Hayati, Lema Izu, Andi Dian, siapa dong Miss? Nah, Mbak Andi, Bunga Intan Sari Wahyu, saking semangatnya ngetik sampai tipone keliru-keliru, jelah biasa ya. Nana Tasya Asmoro melobek merobek betul. Mbak Lestari Ningsih, weh sayangku jarang komen tapi like dan nonton. Iya iki like-nya jek 50, wongnya 100 lebih. Bunga Intan Sari, Arsila Taiwan, terima kasih. Mbak Lia Mendes, Bu Mina, ya apa Bu? Sendek Meifu, saya ikut melober gaji 1 bulan buyar. Waduh, Domel aku wis muarem pokoknya wis diceluk. Mbak Yen Ratnawati hadir, Putri Aprilia juga hadir, Bunga Intan Sari, di absen aku KNF channel, Mami Satria, Evi Susana Miss hadir, Yunlong, ya wes Mbak Tati Asmawati, Indiana, Erni Medan jarang-jarang lihat Miss Yuni sibuk jemput bocil, ya wes.
Mbak Ima Malaysia, pantesan aku kok kudu buka YouTube, ternyata Miss Uni live, alah gombal wong Malaysia iki. Ya, Mbak Andi Dian, aku cowok Miss. Andi Dian, sorry tak celok Mbak Andi sama. Ida semangat, si Juku family, Ama Febri, Thomas hadir loh, anakku iki ngintil mboke loh, Thomas hadir iki loh. Aduh, sore Miss hadir kuntong. Kurang ajar anakku njelok mboke Miss lho rek. Duh, jan, isi now. Panda Babe, Dewi R, love you Winda Akila, alhamdulillah aku ora paham melobek. Mbak Sup, terima kasih. Sopo iki telepon iki sik engko dikek. Bunga Intan Sari, Uti Mintul, Miftahku Jana, store jempol kelima. Erni Edan meluber dolarnya. Sini sedekahkan ke aku, jari Mbak Erni. Gian, aku wis diceluk seneng pol. Camai Triwis, Miss sekali-kali membahas usaha apa gitu, siapa tahu motivasi buat kita semua. Lah aku randu usaha loh Mbak. Engko tak golek wong sing usaha kuwi jadi kita bisa bicara. Rahma Jamil Lam dari Bontang. Oh iki tunggone Deril iki. Lo tenan lo Miss no. Mei Prince Edward hari ini hadir. Miyu Wawa koyo adik kakak Miss, yo anakku iki buntut ae geding yo. Mbak Rena Fradela Ragil Kaosam, anaknya kangen Miss, alah mbuh. Suliantara Miss Yuni, aku padamu absen. Ya wes, Hengki Kurniawan terima kasih baru nyimak. Bunga Intan Lestari, Intan Miss. Bu Nuri, halo handsome Koko Thomas. Ala sukses selalu buat Miss Yuni. Mbak Nurida, Mbak Susi, Taiwan hadir. Andi, Dian, Ida, melobek itu apa Miss yang menghabiskan gaji mbak-mbaknya? Alah, engko dikek. Sida Rosida Asmoro, mau kui sibuk bersih-bersih Miss. Oh, Mbak Nur Laili aku loh diceluk Miss daripada aku nesu loh. Mbak Nur Laili tak buanting loh HP nengko. Mbak Lena Zulia Ana Miss, ayo cerita absen ra barbar loh ya. Dwi Santosop. Lah piye ra diceluk kok bengok-bengok nesu, banteng kabeh HP-ne. Bulan Jingga, Bunga Berduri. Verika wes. Saatnya cerita apa? Ya wes, saiki tak lanjut nih ceritane. Saya rungokno dikek kupingmu kuwi engko. Weni, yang mantan TKW buka usaha, tolong Miss berbagi cerita. Siap, sudah ada Mbak. Tinggal nunggu waktunya saja karena saya masih belum stabil ini waktu nih. Enek tamu-tamu terus sih. Tamu nih nagih utang ya jan. Ya, Koko Thomasnya kangen. Oke. Sudah ada beberapa orang yang telepon saya dari kemarin sampai hari ini tentang kasus melobek yang merobek kantong kalian. Oke, ini tentang cerita ini. Saya sedikit sedih, sedikit galau. Saya kurang tahu siapa yang salah, siapa yang benar, dan kita tidak mencari siapa salah, siapa yang benar. Kita butuh solusi dan pada akhirnya jangan sampai terjadi lagi. Saya tahu ini kebodohan kita, saya tahu ini kegoblokan kita. Daripada kita pusing mempertanyakan siapa yang bodoh, siapa yang pinter, lebih baik kita mencoba untuk mengedukasi pada teman-teman yang lainnya agar jangan sampai ini terjadi. Ya, terima kasih Mbak Verika sudah ngabsen tanpa nama tas tekogi paijo keselak kulkas barang denti. Jadi saya tidak menyalahkan dengan kasus melobek ini. Artinya adalah kita sama-sama kurang berhati-hati di dalam segala hal. Karena kalian percaya, itulah yang ingin saya katakan. Jangan mudah percaya dengan public figure. Jangan mudah percaya. Apa yang dikatakan itu harus diselidiki. Begitu juga dengan saya. Saat saya sudah di-endorse, promosi, kalian harus selidiki benar atau tidak. Karena yang saya lihat ini kalian percaya sama media sosial terlalu. Jadi kalian kira ini ya Facebooknya ini udah followernya banyak ini, yang nge-like banyak ini pasti benar. Enggak Mbak, saya yang followernya 100 ribuan itu belum tentu saya itu benar. Ada kalanya itu dajjal, setan, iblis, lan jin itu mempengaruhi otak saya. Kadang-kadang iblis dan jin dan setan gentayangan itu membisikin di telinga saya. Wah Yuni Yun, kowe tak endorse Yun, tak kayak duit sakmene Yun, promosi iki Yun, promosi iku. Itu ada. Ini nyata. Dan saya selalu mempertimbangkan, oke, kalau saya di endorse dapat uang ini pasti dong saya untung. Tapi apakah saat saya melempar ini semua, kalian tuh untung nggak sih? Kenapa saya sangat selektif saat ngendorse? Yorpay kenapa saya ambil? Karena saya bukan promosi Yorpay, karena saya pemakai Yorpay.
Oh, Verika terima kasih, Mbak Sida Rosida terima kasih juga sawerannya. Jadi kenapa saya gencar mempromosikan Yorpay? Lah karena saya pemakai Yorpay. Saya sendiri yang pakai Yorpay. Yorpay itu bagus. Kalaupun duitnya gak mlebu sisuk jek mlebu. Karena mungkin stafnya jek turu apa gangguan sinyal. Dan Yorpay punya planning. Aku ngomong sama Yorpay gimana kalau kalian ada rumah, ada mobil, ada apa, kreditan seperti itu. Dan Yorpay bilang oke. Nah, dari situlah saya selalu bilang bahwa Yorpay itu bagus. Yorpay itu bagus. Karena apa? Kalian bisa menimbang-nimbang. Cuman kelemahan Yorpay cuman satu. Belum bisa menyimpan uang di dalamnya. Kelebihannya Yorpay, 1 bulan itu nggak boleh lebih dari 15 juta. Jadi penak, kowe iki iso ngontrol dirimu sendiri. Yorpay itu ngontrol dirimu. Kenapa? Saya nggak di endorse pun saya akan teriak-teriak Yorpay karena saya pemakai Yorpay. Itu sangat mudah dan gampang sekali. Sekarang pun kamu pakai iyo enggak masalah. Nah, ini Yorpay yang nyata nyimpen duitmu, mau kirim ndek pademu, ndek mbahmu, ndek gendakamu, ndek barisan mantan pacarmu, itu urusanmu. Dan yang tahu hanya kamu. Saat pacarmu, gendaanmu iki ngomong lek kamu nggak kirimin duit, kamu kan bisa ngecek di HP-mu itu. Ada resit-resitnya. Lah, inilah bedanya aplikasi yang sudah diakui keakuratannya dengan kasus melobek ini mau, yang merobek-robek kantongmu ini mau. Jadi memang bingung ya Mbak ya, karena kita terlalu ambisi. Sekali lagi dari kasus melobek ini, kalian tuh pingin melebar, mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara yang mudah. Itu loh sudah saya katakan berkali-kali. Kasus itu, sindikat itu membaca pikiran kita. Jadi secara psikologi, wes bahasanya dokur ya, psikologi ya, dukur, angel. Maksudnya secara kebatinan, wes malah jurusannya di batin-batin ya. Ya secara kebatinan mereka itu bisa membaca. Oke, dengan cara percintaan nggak iso, nggak aplikasi yang membuat kalian kaya, tidak perlu bekerja hanya tutul-tutul. Mau pikir pitik kamu disuruh tutul-tutul gelem. Saya buat YouTube hari ini baru 130 follower. Iku mulai zaman 2012 bulan November, Mbak. 2012 saya buat konten ini. Ngono lho jepat-jepat. Ya baru jepat 2022 kemarin iki. Bener nggak? Itu karena kasusnya Ulo. Kuwi sing golek staf Ulo karo bojone Sultan yang kerja. Iki mledose kan gara-gara itu. Jadi nggak ada ceritanya bahwa kalian itu sugih mendadak dengan cara tutul-tutul. Saya untuk mendapatkan uang di YouTube itu butuh waktu 10 tahun untuk berkarya. Loh, kowe percaya apa ora? Lah kok penak men kowe momoro saulan entuk 22 juta. Penak men uripmu kowe tutul-tutul momoro entuk apel kroak. Usaha, Mbak. Ngimpi aja banter-banter kesamplok helikopter we. Itulah yang saya ingin katakan bahwa itulah nyata. Dan kalian itu kalau lihat konten saya kan mesti tak bengoi, mesti tak sadar nih, mesti tak keplai, tak jentosno. Karena itu sekalian sadar sesadar-sadarnya. Gak masuk logika, gak ngirim duit. Oh gak mungkin nih, gak mungkin. Dunggah nih diduk nih. Nah, sindikat tidak suka. Sindikat tidak suka kalian sadar dan waras. Aku wes suwi nggak buat status salam waras. Yo gak waras tenan. Koplek kabeh. Nutuli HP untuk gaji. Yo no. Ae dhewe iki kerja di Hong Kong kuwi mau. Tapi kan jek yo ngosek WC, Mbak. Bener gak? Yo jek nyapu, jek ombo-ombah, jek delokne. Kadang-kadang dibengoki majikan barang, digoblok-goblok nih. Kan jek ono resikone. Lah kok enak men pulang dari Hong Kong sudah capek menjadi pembantu. Wes nggawe yo aplikasi melopek. Mu pikir babi ngepet. Yo ora enek ceritane, tetep harus usaha. Tangi lek turu aja kemiringen. Aku wis suwi lah gak bengok-bengok kayak gini. Bangun. Enggak ada uang itu mau jatuh. Lah tak omongi ngono jarene Juni bengok-bengok.
ora logika. Aku kira pinter, saya tahu saya itu nggak pinter. Saya wis nggak usah didebat. No debat, saya itu goblok. Ya, tapi aku iki mujur. Kenapa? Karena hati-hati, gak mudah percaya. Enek wong ngomong apa ya tak esemi. Ana wong jancuk-jancukne aku ya tak guyu. Ana wong nglong-nglongne aku ya tak esemi, pas kobong diluk ya bengok. Wes to lah, ojo percaya ndek sapa-sapa. Wes ora usah percaya ndek apa-apa. Urung bonyok ya keju jarem, betul. Wah, betul sekali, Miss. Udah lama nggak bikin status salam waras, iya. Wes suwi kapok. Mbok de. Karena kalian itu dikasih iming-iming. Teman-teman kita sudah capek bekerja di luar negeri. Bagaimana kalau kita membuat usaha yang akan meringankan beban kita di masa tua? Teman-teman, kita harus melayang-layang di angkasa. Gombal. Wes saya kerja rasa ngimpi banter-banter. Ya benar. Bagaimana kalau kamu menikah dengan saya? Saya adalah seorang pelayaran, saya adalah seorang polisi, saya adalah abdi negara. Abdi negara, seleranya bukan kita. Seleranya bukan kita. Wes tak iling nih bola-balik aku lek bengok sampai cepat-cepat. Lho kuwi delan. Miss, Hongkong kerja cepat banyak. Banyak kerjaan Mbak anak-anak. Thomas Mami做緊嘢，你唔好喺度得唔得啊？我鬧你啊！你冇睇媽咪得唔得啊？你真係啊！Anakku ngincengi aku lho rek. Ya malah sungkan aku lek ngamuk-ngamuk ngene iki. Ya ora? Ki anakku melok-melok ki ngopo? No, kowe iki ngerti bahasa Indonesia ta le? Kowe iki malah mboke bingung lek ngomong. Iya bener, waduh telat Miss, biasa kayak gitu telat. Aduh kecepit. Koko Thomas kerja cepat Koko bukan jepat. Ada, iki ngopo ndek kene anakku iki. Mboke bengok-bengok ya malah ra iso bengok to le. Kekel aku jan Miss Yuni nutul sego ae. Password-e jare wanita cerdas biar cari cuan banyak. Ayo, Koko kaicuk Thai mami ya, mau misalnya kayak Thai mami Thomas, le fanggung le mau Thai mami ya ta le ya. Coba mau cuma mami je. Le真係啊，唔使翻工啊你？翻工啊？dijar-jarne kok. Aduh, lah kok kangen Miss Koko Thomas. Yo, ra usah. Aduh, Koko Thomas hoking mamine kesurupan.喂，你翻工啊，唔使睇媽咪得唔得啊？你真係啊？翻工啊？Food Panda terima kasih sawerane. Aduh. Ini ki selali ngarane mboke lalian. Koko gabut. Koko Thomas kerja cepat Lah emsai. Kangen paling Miss. Rapopo to Miss. Ben iso bahasa Indonesia kerja Koko Thomas kerja. Can ya. Koko Thomas telepon no mamine kok biar tambah rame emsai. Telat aku Miss no. Enggak apa-apa, tetap semangat anak lanang melu ngikuti. Siap Miss, saya TKI Hongkong. Dia itu enggak merasa kalau dia itu orang Hongkong, Mbak. Dia itu merasa bahwa dirinya itu orang Indonesia. Jadi Koko Thomas itu aneh. Dia itu merasa bahwa dirinya itu orang Indonesia. Jadi dia melabeli dirinya itu TKI. Wes sama iki Hongkong, paspormu ki Hongkong le. Duh mami aku iki TKI. Aduh. Oke, melanjutkan. Wes iki ana sing nyenggol wesan iki ya. Sebentar. Kelanjutan dengan cerita Bu Nunung, karena saya tidak tahu hari ini ada tamu, saya tidak dihubungi siapapun. Si Wahyu mengirimkan cerita karena hari ini saya sangat sibuk. Anak nonton kontennya Mae ya kuwi. Jadi saya belum tahu nih dari cerita yang saya lihat adalah, makanya saya kan tidak menghakimi Bu Nunung kan. Saya tidak mengatakan bahwa Bu Nunung tidak bertanggung jawab atau apapun kan. Kan saya bilang bahwa kemungkinan besar Bu Nunung ini ada masalah pribadi dengan suaminya atau dengan siapa, saya kurang tahu. Dan saya tidak mengatakan bahwa Bu Nunung tidak bertanggung jawab atas anaknya. Karena saya katakan saya tidak tahu.
Tapi apakah benar tidak menghubungi atau dihubungin, saya kurang tahu. Cahaya Indah, terima kasih sawerannya. Jadi Bu Nunung untuk saat ini nggak menghubungi saya, dan teman-temannya Bu Nunung mengatakan, kenapa Miss Yuni nggak klarifikasi dulu? Lebih ya klarifikasi. Wong aku ya kenal Bu Nunung. Winda, terima kasih sawerannya. Jadi saya nggak kenal Bu Nunung, Mbak. Lah ini anaknya cari saya dari bulan November. Saya telepon nggak bisa diangkat, sulap salipan setiap hari. Jadi sekali lagi kalau kalian ada komunikasi, ya udah dikelirkan aja, selesai. Jadi kan kenapa saya bilang saya tidak percaya dengan satu pihak. Jadi saya selalu katakan bahwa saya itu tidak percaya. Ini uangnya belum saya kirim loh, yang 500. Tapi seperti janji saya, uang 500 itu tetap akan saya kirimkan pada anaknya, bukan pada bapaknya. Jadi kalau ada kecurigaan bahwa bapaknya memanfaatkan anaknya, itu urusan mereka ya. Tapi saya lebih memilih untuk tetap, karena itu udah janji. Saya akan memberikan uang 500 itu pada anaknya, terserah anaknya mau dipakai apapun. Tapi kalau memang benar yang dikatakan oleh teman Bu Nunung bahwa ini adalah permasalahan bapak dan ibu, anak tidak bersangkutan, ya itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Ya kalian silakan klarifikasi, silakan, nggak klarifikasi silakan. Seperti yang saya katakan, konten saya ini berdasarkan telepon yang masuk, tidak direkayasa, tidak ditambahi, tidak diedit, yora di-delete. Saya nggak tahu, karena sekali lagi pasti di konten saya kalian bisa dengarkan bahwa saya tahu ini pasti ada masalah keluarga. Yang penting anak jangan jadikan korban. Apakah anak diajarin berbohong oleh bapaknya? Saya nggak tahu. Dengan tujuan apa untuk berbohong? Jadi, iya Miss, nggak usah klarifikasi karena Mbak Nunung kan nggak telepon. Maka dari itu, buat temannya Mbak Nunung yang bilang bahwa Mbak Nunung adalah yang bertanggung jawab atau seperti apa, ya silahkan Mbak, samain silahkan berbicara. Kan saya dengernya dari anaknya yang berbicara. Saya kan nggak tahu, saya nggak kenal dan nggak denger, saya nggak tahu. Karena dia telepon, saya angkat, dia SMS, dia merengek-rengek, kasarane wong ngomong jauh tulung untuk dibantu mencarikan orang tuanya. Karena saya yakin seorang ibu ke luar negeri itu pasti demi anaknya. Itu saya yakin dan percaya bahwa dia ke luar negeri itu demi anak. Tidak mungkin bukan demi anak. Jadi saya percaya Bu Nunung di hati yang paling dalam itu pasti ingat anaknya. Tapi sejauh mana ingat dan tidaknya, ya kontal kantel ini itu berpulang sama jenengan. Jadi kenapa saya bilang teman-teman jangan ikut menghardik, jangan ikut-ikut menghina, jangan ikut-ikut menyakiti, karena kita nggak kenal sama Bu Nunung juga. Mungkin Bu Nunung benar-benar mengirimkan uangnya, atau mungkin suaminya yang nggak amanah, atau mungkin anaknya yang nggak terima, kita nggak tahu. Nah, berdasarkan dari screenshotan tersebut, ya boleh dong kita menganalisa, yus ngono ki lah bahasa-bahasanya. Jadi saya cuma menunggu Ibu Nunung, apakah Ibu Nunung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen atau tidak, juga nggak apa-apa, karena tidak perlu klarifikasi. Tapi semoga terketuk hatinya telepon anaknya, itu aja sih. Semoga terketuk hatinya telepon anaknya. Dan jika memang masalah keluarga memang sulit Mbak, karena dalam rumah tangga itu hanya kalian berdua yang tahu. Kemungkinan besar anakmu juga tidak tahu, karena saya bertengkar sama suaminya, saya bertengkar dengan suami saya. Ibu saya tuh nggak tahu. Pasti seorang ibu akan membela anaknya. Lah begitu juga ibuku membelani aku. Lah morotuaku yang belani bojoku. Itu udah hal yang sangat wajar sekali. Jadi dalam rumah tangga saya itu tidak mau percaya suami, saya tidak mau percaya istri. Karena waktu kalian kelon, kita nggak diomongi rasanya enak apa ora. Iya ora. Jadi kita nyantai aja, kita sebagai pendengar ya udah dengerin yang ini. Kalau menurut kalian yang ini nggak benar, ya udah dengerin yang ini. Tapi kita tidak perlu menghakimi. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Jadi di sini hanya kasihan anak, karena saya pernah mengalami perceraian. Jadi saya tahu bahwa efeknya itu di anak. Saya rasa Mbak Nunung masih belum bercerai ya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sudah di perceraian, itulah yang jadi korban itu anak. Yang jadi korban itu adalah anak yang tidak tahu apa-apa. Dek melok bapake keliru, melok mboke keliru, tukaran rono, tukaran rene ki
mereka jadi korban kita, itu aja. Jadi ya saya kembalikan aja deh. Jadi kalau memang bisa bersatu kembali dan seorang suami tidak perlu angkuh dengan mengatakan minta maaf dan seorang istri mampu memaafkan, semoga ini lebih baik lagi. Karena biasanya wong lanang iki gatel nindel-nindel jaran ya. Jadi ini anak Mas Andi tadi dek kene iki. Iya Mas, wong lanang iki gatel nindel-nindel jaran. Minta maaf no, yo wes minta maaf, karepmu piye ngono. Beh, minta maaf ya minta maaf, ora usah takok karepku piye, karepku jek nesu. Ini yang terjadi pada saya. Tukaran mbek bojoku. Ora minta maaf, ora tacone bojoku. Mbak Sandek minta maaf ngene piye? Kem temci lo. Temci wis meneng Mbak, atiku wis lerem. Kem lesong timah. Bojoku muni